Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Kiranya kita mengetahui satu event besar yang sedang berlangsung di negara kita saat ini, yaitu di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Danau Toba, wilayah Balige. Saat ini di sana sedang berlangsung event internasional balap Formula One Powerboat. Nah, di tengah semaraknya acara yang luar biasa itu, saya mau mengisahkan kepada kita bahwa lokasi tempat berlangsungnya balap F1 H2 itu adalah tempat di mana seorang pastor Katolik pernah mengalami mujizat. Pastor itu adalah pastor Belanda bernama Symbrandus van Rossum Kapusin, pastor pertama di misi Tanah Batak. Pastor Van Rossum pernah mengisahkan dan juga menuliskan bahwa ia mengalami mujizat di tempat itu yang dia sebut sebagai mujizat penangkapan ikan. Ikan dalam tanda kutip. Apa maksud pastor itu tentang mujizat penangkapan ikan? Ya, mujizat penangkapan ikan yang dia maksud ialah bahwa di tengah kecemasannya di hari pertama berada di tanah yang asing baginya, yaitu Tanah Batak, Tuhan justru dengan ajaib mendatangkan banyak orang Batak yang penasaran akan Katolik, menanyakan kepadanya di pantai itu. Ia menyebut hal itu sebagai mujizat penangkapan ikan karena terjadi memang sama sekali di luar dugaannya. Kisah lengkapnya demikian. Pantai di mana perlombaan F1 H2 itu sedang berlangsung sesungguhnya adalah tempat bersejarah di mana misi Katolik di Tanah Batak dulu bermula. Dan kita tahu bahwa misi Katolik di Tanah Batak sesungguhnya telah mendapat pengakuan dari Tahta Suci Vatikan sebagai salah satu misi yang paling berhasil di zamannya. Karena dalam waktu yang relatif singkat, ada sekian banyak orang Batak yang masuk menjadi Katolik, dan hal itu dibarengi dengan kemajuan peradaban yang dibawa oleh gereja Katolik. Baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Itulah mengapa dulu juga pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II memilih Medan sebagai salah satu tempat yang beliau kunjungi karena mengingat karya misi besar gereja yang telah berhasil di Tanah Batak, khususnya yang telah diperjuangkan oleh para pastor dan bruder Kapusin dari negeri Belanda. Misi Katolik di Tanah Batak sebenarnya sempat terhalang dengan begitu sulit karena situasi kala itu di mana jending Protestan telah lebih dulu masuk ke Tanah Batak. Protestan masuk ke Tanah Batak pada tahun 1861. Saat itu, penjajah Hindia Belanda kurang mendukung misi Katolik di Tanah Batak. Dan itu semakin diperparah lagi dengan adanya peraturan dari para penjajah. Tepatnya hukum artikel 123 dan artikel 177 yang mengatakan bahwa guru-guru Kristen dan imam-imam penginjil harus punya izin masuk yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Artikel itu juga mengungkapkan bahwa di satu wilayah di daerah jajahan Belanda tidak boleh ada dua penginjil, yaitu misalnya dari Katolik dan Protestan, tidak boleh bersama-sama berkarya di satu wilayah. Hal itu demi keamanan kondusif wilayah itu. Pihak Katolik sangat menggugat hal ini dan menekankan pentingnya kebebasan beragama. Sedangkan pihak Protestan Belanda kala itu sangat mendukung peraturan ini, sebab hal itu lebih menguntungkan mereka. Misalnya di Tanah Batak. Dengan peraturan itu berarti Tanah Batak yang telah mereka tempati puluhan tahun tidak boleh dimasuki oleh misionaris Katolik. Tetapi pihak misionaris Katolik bersikeras dan berjuang dengan sungguh. Dan syukurlah akhirnya peraturan yang menghalangi itu kemudian dicabut. Dengan dicabutnya peraturan itu, maka misi di Tanah Batak dimulai. Sebenarnya orang Batak sendiri sudah banyak yang memohon kepada pastor Katolik agar datang ke Tanah Batak. Karena mereka sudah melihat
apa yang dibuat oleh gereja Katolik di wilayah-wilayah lain. Orang Batak melihat bahwa iman yang dibawa oleh pastor Katolik di berbagai tempat, misalnya di Medan kala itu, membawa pula berbagai kemajuan lain, yaitu fasilitas kesehatan, sekolah, dan kemajuan-kemajuan lain. Mereka ingin agar di tanah Batak hal yang sama terjadi. Walau banyak permintaan dari orang Batak kepada para pastor Katolik, namun hal itu terhalang untuk diwujudkan mengingat peraturan dari penjajah Belanda. Dan syukurlah peraturan itu ditarik pada tahun 1933 sehingga gereja Katolik mendapat izin masuk ke tanah Batak. Seorang misionaris Katolik pertama kalinya menginjakkan kaki di tanah Balige. Ia adalah Pastor Simbrandus van Rossum, Kapusin. Misi di tanah Batak memilih Balige sebagai markas pertama dengan sebuah rumah di pesisir pantai Balige. Dan ada kisah yang sangat menarik terjadi di markas yang berada di pesisir pantai itu. Malam pertama Pastor van Rossum berada di Balige, ia sesungguhnya mengalami kecemasan. Ia sebagai imam muda cemas akan apa yang akan terjadi kelak. Ia sadar ia kurang berpengalaman. Apa yang akan dilakukannya di tanah Batak ini? Sembari mengalami kecemasan, ia berjalan di pesisir pantai di Balige itu. Ia juga menuliskan demikian. Dari pantai itu, aku melihat rumah-rumah orang Batak. Orang yang cukup asing denganku, memiliki adat istiadat yang jauh berbeda denganku. Dari pantai itu juga, aku melihat gereja-gereja jending Protestan yang cukup megah. Ada juga sekolahnya. Semua mendapat subsidi dari pemerintah Belanda. Ini membuatku sadar bahwa tugasku di sini tidak gampang. Di saat kecemasan itu muncul, ku ambil sepucuk surat dari pimpinanku, Uskup Brands, yang mengutusku kemari. Dalam surat itu uskup menulis, Pastor Simbrandus, berbuatlah yang terbaik. Carilah kontak dengan orang Batak, di mana dan kapan pun bisa. Carilah hubungan pada pagi, siang, bahkan malam. Pergilah terus. Akan tetapi ingatlah, tidak boleh memakan banyak biaya. Demikianlah pesan dari uskup kepadaku. Dan memang benar juga, misi Katolik di Sumatera sebenarnya tidak mempunyai banyak uang. Saat saya masih berjalan dengan jubah kapusinku di pantai, kulihat dua orang di belakangku. Kuingat pesan dari uskup, carilah kontak. Maka segera kusapa mereka, Horas Madihita. Mereka terkejut dan mereka segera naik ke sampan mereka meninggalkanku. Kupikir kontak itu sia-sia dan berakhir begitu saja. Tapi ternyata mereka segera kembali. Ternyata mereka tadi terkejut karena berpikir aku ini adalah hantu lantaran aku mengenakan jubah kapusin. Lalu kemudian mereka bertanya, apakah Anda seorang pastor? Dan saya menjawab bahwa saya seorang pastor. Dan kemudian kami berkenalan. Yang satu adalah seorang Protestan dan yang satu lagi masih belum memeluk agama. Yang Protestan itu segera bertanya kepadaku, apa beda Protestan dengan Katolik? Sedangkan yang kafir itu bertanya, apakah di sini akan juga dibangun sekolah Katolik yang bagus seperti di Medan? Dan kami pun berdiskusi kala itu. Dan ternyata besoknya banyak orang mengamat-amati saya. Namun setiap kali saya menoleh mereka, mereka pura-pura tidak melihat. Mereka sebenarnya penasaran sekaligus takut. Karena pihak jending Protestan telah mengingatkan mereka secara lisan maupun tertulis akan kedatangan seorang pastor Katolik. Akan tetapi propaganda negatif dari jending Protestan itu justru membuat mereka penasaran. Mereka ingin melihat bagaimana sebenarnya pastor itu. Bagaimana sebenarnya makhluk yang diisukan akan merusak dan mencelakakan itu. Berbeda dengan orang-orang yang ketakutan itu, justru ada pemuda dan para penganggur yang berada di dekat rumahku tidak takut sama sekali. Mereka dengan senang hati membantuku ketika aku minta mengangkat peti-peti tempat barang-barang yang baru saya bawa.
Sesudah mengangkat barang-barang itu, mereka berdiam di rumahku untuk sekian waktu, sembari menikmati minuman dan rokok yang kusediakan. Dalam kesempatan itu mereka menanyakan banyak hal. Dan dalam waktu sekejap, mereka mulai mengenal apa itu gereja Katolik. Apa bedanya dengan Protestan? Mengapa para pastor tidak kawin? Dan meluruskan apa yang simpang siur selama ini di antara mereka. Mereka juga terkejut ketika membuka peti yang kubawa. Mereka pikir di dalam peti itu adalah patung-patung yang diisukan kepada mereka bahwa Katolik menyembah patung. Lalu mereka heran, ternyata di dalamnya ada sekian banyak kitab suci. Kan katanya gereja Katolik tidak boleh membaca kitab suci. Mengapa justru di peti pastor ini ada begitu banyak kitab suci? Sesudahnya kami berbincang, mereka pun pulang. Namun tak lama kemudian muncul rombongan yang lain. Kami kembali berbincang dan mereka pulang. Hari semakin malam, saya hendak istirahat. Namun justru di tengah malam ada lagi yang mengetuk pintu rumahku. Saya heran dan membuka. Ternyata 2 orang pada malam sebelumnya datang ditemani 10 orang yang lain. Mereka menyelinap masuk karena takut mengingat peringatan dari jending Protestan. Dan malam itu mereka menanyakan banyak hal kepadaku terkait teologi, keuangan, dan bahkan pendidikan. Mereka memang sempat dicekcoki hal buruk tentang Katolik. Mengapa Katolik menyembah Maria? Mengapa pastor Katolik tidak menikah? Mengapa Katolik taat pada paus? Dan malam itu saya menjelaskan kepada mereka. Saya harus menjelaskan dengan begitu baik, karena mereka sebenarnya juga sudah membawa kitab suci. Dan setiap pernyataan dari saya tidak akan mereka terima dengan gampang kalau belum dibuktikan dengan apa yang tertulis di kitab suci. Mereka menanyakan juga hal lain tentang keuangan Katolik dan sekolah Katolik. Orang Batak sangat merindukan adanya sekolah Katolik seperti yang sudah ada di kota-kota besar lainnya. Kami berbicara hingga lewat jam 12 malam. Lalu mereka pun pulang. Dan ajaibnya, kali itu mereka pulang bukan lagi dengan sembunyi-sembunyi. Tidak lagi dengan diam-diam, melainkan dengan berani menimbulkan suara. Mereka pulang tanpa harus mengendap-endap. Mereka kini sudah berani karena sudah mendapat penjelasan. Bagiku, itu adalah mujizat penangkapan ikan yang terjadi di Danau Toba, yang terjadi di hari pertama kedatanganku memulai misi Katolik di Tanah Batak. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikianlah pengalaman yang dibagikan oleh misionaris pertama di Tanah Batak, yaitu Pastor Simbrandus van Rossum Kapusin. Dia awalnya cemas, namun tetap mencoba menyapa orang Batak, dan kemudian banyak orang berdatangan. Dan ia menyebutnya sebagai mujizat, sama halnya dengan mujizat penangkapan ikan yang dilakukan oleh Yesus dan para murid dulunya. Dan kiranya keyakinan pastor ini benar. Karena memang misi yang telah dimulainya itu sungguh berhasil. Dari Balige lah Pastor Van Rossum mewartakan misi Katolik ke seluruh Tanah Batak, ke seluruh kampung-kampung di Tanah Batak. Sehingga segera saja ada puluhan ribu orang Batak dalam waktu yang singkat menjadi Katolik. Meskipun mereka sempat diperingati oleh jending Protestan. Dalam hal ini memang kita harus sadar itulah konteks sejarahnya dulu. Di saat hubungan Katolik dan Protestan belum seharmonis sekarang. Ini harus kita bedakan dengan saat ini, di mana kita bersyukur bahwa hubungan kita saat ini dengan Protestan sudah cukup harmonis. Misi Katolik di Tanah Batak cukup berhasil. Iman bertumbuh, kesejahteraan masyarakat juga bertumbuh dengan adanya pelayanan gereja di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Sehingga pantaslah seperti yang saya informasikan tadi, Vatikan mengapresiasi keberhasilan misi itu ditunjukkan dengan kehadiran Paus di Medan pada tahun 1989. Lokasi mujizat yang dialami Pastor Van Rossum itu adalah lokasi di mana saat ini sedang berlangsung perlombaan F1 H2O itu. Saya belum tahu persis mana rumah yang dulu digunakan pastor itu.
Memang ada saat ini rumah misi Katolik di Pantai Balige yang menjadi peninggalan dari misionaris Katolik yang berada dekat tribun utama perlombaan F1 H2O itu, yang saat ini dikenal sebagai rumah pantai Katolik, rumah yang terbuat dari kayu. Namun saya belum bisa memastikan apakah itu rumah pertama Pastor Van Rossum yang kita ceritakan tadi. Yang pasti diketahui tentang rumah itu adalah bahwa rumah itu digunakan oleh misi Katolik untuk urusan pertukangan bangunan Katolik oleh Broeder Ansgarius, seorang Belanda. Tidak persis dikatakan bahwa itu adalah rumah pertama dari Van Rossum pada tahun 1935. Meski demikian, yang pasti ialah bahwa Pantai Balige saat ini, di mana F1 H2O itu berlangsung, di sanalah dulu Pastor Van Rossum mengalami apa yang dia sebut sebagai mujizat penangkapan ikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita. Setidaknya bersama Pastor Van Rossum kita bisa meyakini bahwa sekalipun kita mengalami kecemasan mengingat keterbatasan kita, namun Tuhan bisa menghadirkan kuasa-Nya, mujizat-Nya yang luar biasa. Semoga pun Anda umat Katolik yang saat ini beruntung bisa hadir menonton perlombaan F1 H2O itu, sembari menyaksikan perlombaan di pantai itu, sejenak kenanglah pengalaman mujizat yang pernah dialami Pastor Van Rossum di tempat itu. Semoga dengan demikian menambah iman kita dan kecintaan kita akan gereja Katolik. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.